akan lebih mudah orang melihat Ganjar dekat dengan Jokowi dari aspek latar belakang dan orientasi pembangunannya, cara berpikirnya ketimbang yang lain. Kalau you presidennya, pastikan bahwa saya bisa mendukung kamu, tunjukkan. Apa ide kamu soal ini? Kita perlu memahami rekam jejak dari orang-orang ini. Siapa Pak Prabowo, siapa Pak Ganjar, siapa Pak Anies di 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Pemirsa, satu hal yang budiman, tamu saya kali ini memang sengaja saya undang untuk membicarakan sebuah isu yang menurut saya penting untuk diketahui dalam kaitannya dengan Pilpres ya. Dr. Boni Hargens. Selamat datang ke Main TV, Bung Boni. Terima kasih Bung Sahal undangannya. Ya, saya ini kan kita beberapa kali diskusi secara singkat ya mengenai dan ini yang bikin saya tertarik untuk mengangkatnya di sini. Mengenai personalitas pemimpin dan calon pemimpin ya, personalitas presiden dan calon presiden, dan bagaimana implikasinya kepada model leadership, model kepemimpinan yang mereka tunjukkan. Bung Boni bisa menjelaskan nggak soal itu? Bagaimana hubungan antara personalitasnya, personalitas si presiden ya? Mungkin kita bisa mulai dari presiden yang ada, yang kita punya lah ya, Soekarno sampai Pak Jokowi gitu ya. Dan model leadershipnya seperti apa? Dan capres yang ada sekarang. Silakan Bung Boni. Iya, jadi saya sempat memikirkan itu soal korelasi antara personalitas dan leadership itu. Selain karena dulu sempat mendalami teori-teorinya Nordhaus ya soal leadership, ya juga di dalam ilmu politik ya kita pahami beberapa pendekatan dasar. Misalnya pendekatan institusional, kita bicara soal bagaimana kita memahami perubahan politik dari perspektif kelembagaan. Ya orang bilang bahwa perubahan itu terjadi kalau institusinya kuat, ya. Aturan mainnya, aturan hukumnya, budayanya, dan sebagainya. Ada yang bilang, oh enggak, perubahan itu ditentukan oleh siapa yang mimpin. Nah itu namanya kaum behavioral. Ini pendekatan behavioralisme. Pendekatan perilaku mengatakan bahwa orang yang menentukan perubahan. Jadi dua hal yang berbeda. Sasarannya sama, itu perubahan. Lalu post behavioral bilang, oh enggak, orangnya iya, tetapi aspek institusi juga ada. Nah, dalam hal ini saya berpikir di tengah wacana politik kita yang terlalu dominan dengan pendekatan kuantitatif ya. Kita membaca berapa sih besar elektabilitas, berapa sih likability atau popularity dari satu kandidat. Saya pikir orang mesti diberi informasi soal kalau si A menang, karakter leadershipnya akan seperti apa. Nah, maka kita perlu mengenal kepribadian orang-orang ini. Nah, misalnya Pak Soekarno, Bung Karno, itu kan dihormati di dunia, proklamator dan seorang orator ulung. Kenapa dia pandai di dalam berbahasa, dia tegas di dalam mengambil sikap, dia pribadi yang jujur, pribadi yang bening lah, terbuka untuk rakyat dia total. Sehingga suaranya itu benar-benar suara rakyat dan punya power. Dia seorang pemimpin transformatif kalau dalam kategorinya Nordhaus. Kalau Soeharto, ini kan tradisionalisme Jawanya dalam perspektif Fit dan Castles itu lebih dominan. Dan itu yang membuat pemahaman dia tentang kekuasaan itu lebih mengarah kepada konsep kerajaan. Maka kalau dari perspektif lain ya, Winters bahkan menyebut Soeharto sebagai sultan di dalam piramida oligarki itu kan. Soeharto membangun kekuasaan politik yang demokrasi tetapi berwatak kerajaan. Nah ini yang membuat demokrasi yang sesungguhnya tidak bisa berkembang. Lalu kemudian Pak Habibie sebentar, tapi karena dia intelektual ya teknokrat, dia hanya menyambung fase itu dari Pak Harto ke reformasi, saya kira tidak banyak berpengaruh lah. Tapi di tangan dia kita kehilangan Timur. Kenapa? Karena Pak Habibie intelektual, dia hanya berpikir benar salah berdasarkan data empiris.
pertimbangan moralnya biasanya lebih tinggi. Dan ini yang membuat dia kemudian dengan gampang mengutamakan isu-isu moral ketimbang keutuhan wilayah. Dan lepaslah tim-tim. Lalu kemudian Gus Dur. Gus Dur ini, saya melihatnya dia penyelamat sejarah. Dia seorang kiai. Tentu dari aspek kepribadian dia dominan religiositasnya. Artinya keagamaannya lebih dominan. Ya, kultur pesantrennya kuat. Kultur pesantren itu kan tidak hanya religius ya Bung Saleh, tapi intelektual. Dia kombinasi antara intelektualisme dengan religiosisme atau apalah kita menyebutnya. Maka kepemimpinan dia itu sangat berorientasi kepada keutuhan bangsa, kebaikan umum, kemaslahatan umum. Dan itu saat itu belum tepat konteks. Karena para politisi sipil sedang genit-genitnya untuk menguasai panggung setelah fase Orde Baru selesai. Ada Amin Rais ketika itu dan teman-teman. Mereka sedang ingin menjadi the best di panggung. Maka mereka tidak suka orang lurus, orang bermoral, orang yang menjaga budaya, agama, dan nilai kebangsaan. Gus Dur akhirnya orang yang mikirnya besar gitu. Orang yang berpikir besar. Justru ya. Yes, dan dia betul-betul seperti Bung Karno, transformatif. Cuman Bung Karno datang dari tradisi nasionalisme murni. Ya, meskipun Bung Karno bukan berarti tidak religius, tetapi ini datang dari pesantren. Kiai Gus Dur datang dari pesantren. Dia perlu ada saya kira di dalam sejarah untuk menyelamatkan setidaknya roh kebangsaan kita terjaga. Meskipun cuma sebentar dia berkuasa. Di tangan Ibu Mega, ya semangat dan roh kebangsaan itu dipelihara sampai selesai, lalu dilanjut Pak SBY. Pak SBY ini anak tunggal, tidak suka didebat, selalu dianggap benar. Nah itu yang membuat kekuasaan di tangan Pak SBY itu, apa kata Babe. Jadi keputusan di tangan Pak SBY. Susah berkompromi, susah bangun konsensus, tidak akan ada musyawarah. Nah itu proses. Tapi pada saat yang sama kan citranya Pak SBY peragu. Nah, dia jadi peragu. Ada faktor personalitas peragunya itu gimana menurut Anda? Itu sebetulnya yang nggak bisa langsung cepet ngambil keputusan gitu loh. Ya, itu karena dia selalu ingin perfect, ingin sempurna. Orang yang ingin sempurna itu saya kira mesti tanya para ahli psikologi ya. Kita hanya melihatnya dari dimensi psikologi politik lah. Artinya pemahaman ilmu sosialnya. Ya, bagaimana personifikasi kekuasaan di tangan orang seperti PSBY itu, ya, dia anak tunggal, tentu dia ingin jadi perfeksionis, dia ragu karena dia tidak mau buat salah. Keengganan untuk mengambil resiko itu biasanya terjatuh pada orang perfeksionis dan akhirnya mereka susah mengambil keputusan. Ya, tetapi mereka akan sangat marah ketika ditantang atau ada yang berkhianat. Nah itu yang terjadi kan, banyak orang berkorban merasa membangun demokrat dan sebagainya, atau merasa ikut berjasa menjadikan Pak SBY presiden, tapi tidak menjadi menteri dan sebagainya. Saya kira mereka keliru di dalam membaca Pak SBY. Ya itu aja. Lalu kemudian Pak Jokowi. Pak Jokowi ini orang desa ya. Dia biasa dengan kesederhanaan, dengan nilai-nilai kerakyatan. Karena dia mengambil bagian sebagai rakyat. Dia nasibnya adalah rakyat. Yang kebetulan bisa berdagang dan kemudian bisa hidup lebih baik. Maka leadershipnya kemudian masuk kategori servant leadership atau kepemimpinan pelayan lah. Melayani dia. Servant leadership, ya. Jadi kalau istilahnya Nordhaus ya. Kepemimpinan melayani bahwa di dalam diri setiap orang, kata Nordhaus itu, sebetulnya ada tuntutan ontologis untuk melayani yang lain, untuk mengabdi pada yang lain, atau menolong sesama lah. Dan seorang pemimpin yang didominasi oleh semangat itu, dia akan menjadi pelayan bagi semua. Nah itu yang membuat Jokowi kemudian lebih sering ke Papua, dia membangun dari pinggiran, dia mengutamakan infrastruktur, itu sebetulnya karena dia melihat lambannya proses pembangunan karena akses yang terbatas. Orang-orang desa nggak bisa bawa komoditasnya ke kota. Lebih banyak rentenir datang ke desa dan dia ditindas. Maka dia fokus ke infrastruktur. Sayangnya Jokowi dibatasi oleh aturan demokrasi.
bahwa kekuasaan hanya maksimal 2 kali 5 tahun. Tentu saja kalau melihat dari semangat Pak Jokowi dan watak kepemimpinannya, orang seperti dia kalau sampai 32 tahun pasti Indonesia ditakuti di dunia lah. Karena pasti akan menjadi satu negara raksasa. Tapi kita tidak berharap untuk menabrak demokrasi di sini. Betul. Hanya mau membaca bahwa begitulah karakter. Nah sekarang bagaimana dengan Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Prabowo? Nah sebelum masuk ke situ Bung, kan tadi Bung Boni bilang bahwa karakter kepemimpinan Pak Jokowi ini sebenarnya kalau misalnya tidak menabrak aturan demokrasi, kan itu akan membuat cita-citanya untuk Indonesia maju dan seterusnya itu lebih terrealisir dengan lebih pasti lah. Nah, tapi kan ini ada unsur soal keberlanjutan. Nah, Pak Jokowi itu kan pengen banget soal keberlanjutan nih. Sebelum kita masuk ke analisis terhadap 3 capres ini, milih presiden jangan sampai kayak milih menurut Pak Jokowi pom bensin itu loh, meteran pom bensin mulai dari nol dan terus. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai 3 capres ini, Bung. Jadi bagaimana menurut Bung Boni personalitas dan kepribadian ya atau apalah istilahnya itu pada capres-capres itu Anies, Ganjar dan Prabowo itu berdampak atau akan berimplikasi kepada model leadership mereka nanti. Nah, gimana, Bung? Kalau soal keberlanjutan itu artinya bahwa kita membutuhkan orang yang mirip dengan Jokowi. Nah, artinya karakter kepemimpinan ya melayani, ya mengabdi lah. Ya, dan saya kira itu nanti berkaitan dengan siapa orang itu, di mana dia dibentuk, dari mana dia berasal. Yang biasa menyatu dengan rakyat, saya kira akan lebih mudah mirip dengan Jokowi ketimbang yang lahir dalam konteks elitisme. Ya, konteks elitisme artinya orang yang memang dari keluarga ningrat atau dalam konteks feodalisme atau dari ini. Ya. Kalau istilah anak zaman now tuh privilege, privilege, kaum privilege lah. Kaum privilege ya, orang-orang yang punya hak istimewa lah ya. Nah, saya kira di situ itu yang akan. Tetapi pertanyaannya adalah siapa persis orangnya? Ya kita mungkin sebagian meyakini itu ada pada Ganjar. Kalau saya pribadi tentu percaya akan lebih mudah orang melihat Ganjar dekat dengan Jokowi dari aspek latar belakang dan orientasi pembangunannya, cara berpikirnya ketimbang yang lain. Ya, bahwa ada kesepakatan politik, Pak Prabowo pun juga ingin melanjutkan. Tapi itu kesepakatan politik, bukan sebuah paradigma politik. Dua hal yang berbeda. Kalau soal paradigma, Pak Prabowo orang yang cerdas. Dan ketika ada dalam kekuasaan, saya kira banyak orang juga akan mempengaruhi beliau. Nah, apakah orang-orang itu akan sejalan atau justru menawarkan ide yang berbeda terhadap Pak Prabowo? Lalu Pak Anies, dia intelektual yang kemudian entah bagaimana sejarah berproses, dia masuk ke gelanggang politik. Maka kalau baca atau lihat rekaman wawancara Pak Anies di banyak kesempatan, dia betul-betul seorang dosen. Banyak orang menertawakan dia suka ngeles gitu ya, bahasa anak di medsos. Sebetulnya begitulah cara dosen. Karena Profesor Salah itu teori baru. Nah artinya kalau Profesor Salah itu teori baru. Pak Anies itu sangat tepat sebagai pemikir, sebagai konseptor. Tapi jangan suruh dia turun ke gorong-gorong, nggak akan mampu. Saya mau bilang bahwa jangan suruh Pak Anies bekerja, jangan. Suruh dia mikir. Padahal konsep dari eksekutif, the idea of eksekutif itu kan execute, yeah, exactly. Ya kan? To execute. Jadi bukan to think, bukan. Nah ini kan berarti ada yang bermasalah di sini, Bung. Ya itu. Jadi nggak cocok sebagai eksekutif berarti kan? Itu nanti mungkin PR buat kubu perubahan. Silakan mencari wakil yang mungkin seorang eksekutor. Kalau memang mau bicara soal proses politik ini mau sebuah pertarungan sosok dan gagasan. Ya, tapi kalau kembali kepada tema soal personalitas, dalam perspektif saya itu lebih kepada kalau kita baca Republik lah, bagaimana Socrates berdialog dengan dua aristokrat Athena itu ya, Adeimantus dan saudaranya Glaucon itu. Mereka banyak berbicara soal bagaimana how to build a fair city lah, bagaimana membangun sebuah negara yang adil,
atau kota yang adil pada fase itu ya. Pada zaman itu belum ada negara. Ya, polis lah. Ada polis yang negara adil. Kota, ya, Athena, Sparta. Nah, di mereka kemudian juga menggeluti dimensi yang kemudian ilmu modern menempatkan mereka dalam topik atau disiplin psikologi. Ya, mereka mendiskusikan soal kecenderungan instingtual maupun psikis dalam diri manusia. Maka muncul istilah timos dalam bahasa Yunani kuno yang kemudian juga dijelaskan dengan baik oleh Fukuyama dalam buku 2018 soal politik identitas itu. Timos itu sebetulnya bagian di dalam jiwa manusia yang menuntut adanya recognition, pengakuan, penghormatan. Bahkan kata Hegel, sejarah dunia dibentuk oleh pertarungan pengakuan itu. Perang antar bangsa dan sebagainya, antar kerajaan, itu sebenarnya perang martabat, perang pengakuan atas martabat dan otoritas, pengakuan atas otoritas. Perang yang berporos kepada Timos tadi itu ya. Yes, karena didorong oleh Timos. Ya. Saya juga yakin bahwa Donald Trump di Amerika, meskipun hari ini digempur oleh banyak kasus, termasuk skandal pemilu di Atlanta itu, 18 saya kira orangnya sudah diseret hukum, dan Trump sendiri sudah mulai diinterogasi, masih berambisi untuk maju di periode berikut. Orang setua itu. Dan Biden saya kira juga dengan usia sekarang juga masih mau menjadi presiden. Kenapa? Orang bertanya kenapa? Karena ada timos tadi. Ada bagian di dalam jiwa manusia yang menuntut penghormatan, pengakuan. Kita heran kenapa banyak orang kaya tidak mau merasa cukup. Selalu mau kaya dan masuk kekuasaan. Ingin berkuasa. Padahal sudah kaya. Orang kampung bilang, udah kaya ngapain lagi mau berkuasa. Ada dimensi orang menuntut atau haus akan pengakuan. Desire for recognition. Yes. Ya, itu timos itu ya. Betul. Jadi ada part of our soul that's seeking for recognition itu. Bagian dari jiwa yang menuntut, mencari pengakuan itu. Dan itu yang terjadi juga dengan Pak Prabowo, saya kira ya, menuntut pengakuan. Karena Pak Prabowo sudah maju beberapa kali. Ya. Kalah, tapi demokrasi tentu mengapresiasi orang seperti Pak Prabowo ya, karena konsisten untuk maju dan sebagainya. Tapi kalau di perspektif personalitas tadi, itu ada timos yang mendorong orang untuk menuntut pengakuan. Begitu juga dengan Pak Anies atau Pak Ganjar. Pak Anies sudah menjadi rektor, sempat jadi menteri pendidikan. Lalu kemudian masuk jadi gubernur, sekarang mau jadi capres. Saya kira ini bukan hanya berkaitan dengan kepentingan orang-orang di belakangnya, siapa yang mendanai proses politiknya. Tapi juga Pak Anies ingin diakui sebagai seorang Anies Baswedan yang hebat. Minimal ada mimpi itu di dalam diri. Karena kalau nggak ada itu bukan manusia. Semua orang bermimpi untuk itu ya. Lalu kemudian Pak Ganjar, ya dia punya mimpi untuk membangun Indonesia, tapi saat yang sama dia juga butuh itu pengakuan. Bahwa dia seorang tokoh, dia bisa jadi pemimpin. Dan dalam diri semua manusia susah. Nah sekarang yang perlu kita lihat adalah bagaimana memahami orang-orang ini, kandidat-kandidat ini dari perspektif inner self dan outer self. Siapa mereka di dalam dirinya, siapa mereka di luar. Artinya dari aspek inner self itu diri yang sesungguhnya lah. Yang kalau dalam jendela Johar itu ya mungkin hidden self atau ya ada beberapa 4 kategori itu ya salah satu. Diri yang tersembunyi. Dan itu biasanya luput dari pembacaan sosial. Diri yang tersembunyi diperlawankan dengan outer self ya. Yes, yang itu diri yang terbuka, tampak. Open self. Itu kalau open dalam self, istilah Johar itu open self. Okay. Diri yang tampak dan orang melihat. Oh, orangnya tegas. Oh, orangnya rendah hati. Oh, orangnya ramah. Itu semua adalah diri sosial. Dalam pengamatan orang, outer self. Nah, tapi untuk membangun sebuah leadership, kepemimpinan untuk kepentingan banyak orang, kita harus memahami dia, inner self-nya. Karena outer self itu bisa disulap. Outer self itulah gunanya industri salon. Karena orang ingin membangun outer self yang perfect. Orang ingin dilihat tampan, orang ingin dilihat cantik, orang ingin diakui sebagai yang hebat. Maka orang bisa menipu, mengatakan yang bohong, orang-orang bisa merancang fake news, hoax. Semua itu ingin menjadi yang terbaik di mata orang. Tetapi inner self-nya itu yang akan menentukan karakter sesungguhnya. Dari ketika ada dalam kekuasaan, disitulah jati diri orang kan. Ini kalau dalam sosiologi ini mungkin mirip dengan Irving Goffman punya konsep itu ya, dramaturgi itu ya. Goffman,
ada panggung depan, yes, ada belakang, panggung kan, belakang, backstage. Ya, government ya menarik. Dan kalau itu kan sebetulnya banyak diadopsi dari konsep psikologi ya. Yang tadi salah satu Johari, open self, hidden self. Jadi apa yang terbuka, diri yang dilihat orang, yang dikenal orang, dan diri yang tersembunyi, yang kita tidak mau orang lain tahu. Lalu kemudian inner self tadi itu lebih mempengaruhi kualitas leadership sih. Ya, kalau dari pendekatan behavioral itu orang akan melihat kalau orang itu cenderung pendendam, kalau orang itu cenderung pemarah, maka kepemimpinannya akan cenderung keras. Ya keras, maka kekuasaan dan proses pengambilan keputusan akan diwarnai oleh suasana teror ketimbang nuansa persahabatan. Saya masih ingat ada satu foto Presiden Obama duduk di lantai, lalu kemudian menteri-menterinya di sampingnya, ada yang duduk di atas meja, mereka rapat, ngobrol, santai. Itu karena Obama punya perspektif tentang leadership yang dibangun dari kepribadiannya yang memang juga rendah hati. Jadi dia menganggap bahwa menteri itu bukan anak buah tetapi sahabat di dalam sebuah pemerintahan. Mereka berpikir bersama dan bertindak bersama. Tetapi kalau orang itu dia dibangun di atas, dia punya trait ya, atau archetype, archetype bahasanya Jung. Di dalam diri sudah ada trait kecenderungan untuk cenderung otoriter, maka kepemimpinannya akan cenderung horor. Horor bukan hantu ya, tapi dalam pengertian menakutkan, mencemaskan. Mungkin suasana dialog juga akan cukup meresahkan, ya itulah. Mengintimidasi, cenderung intimidatif, ya. Dan itu pasti kurang demokratis, otomatis. Ya, begitu juga kalau terlalu merakyat dalam pengertian terlalu ingin dianggap sangat populis, menyatu dengan rakyat, dia akan kehilangan dimensi atau aura kepemimpinannya. Itu agak berbahaya juga. Ya, terlalu intelektual juga tidak bisa menjadi pekerja, tidak bisa mengambil keputusan di dalam. Nah, ya Pak Anies cenderung intelektual, makanya agak sulit ya kira di dalam tindakan, meskipun bisa saja dia berubah ya. Lalu Pak Ganjar, mungkin ini akan menjadi PR buat Pak Ganjar juga, bahwa dia sangat pro rakyat dan dicintai rakyat, sangat populis, selalu bersama, ya, olahraganya juga yang benar-benar menyatu dengan masyarakat umum. Ya harus tetap ada ruang jarak di situ, yang membuat dia dilihat berbeda dari yang lain. Saya kira ini soal perspektif yang lain lagi, sosiologi politik lah. Kita melihat tradisi Jawa akan berbeda melihat kekuasaan. Ya, kekuasaan dalam tradisi Jawa itu kan seseorang pemimpin itu ya titisan dari dunia makrokosmos itu kan. Ya, jadi saya lupa mikrokosmos, makrokosmos, yang mana dunia hari ini mikrokosmos ya. Mikrokosmos ya. Jadi makrokosmos, tatanan di makrokosmos ini terjelma ke dalam tatanan kekuasaan di mikrokosmos. Karena makrokosmos itu kan lebih ke universe. Yes. Ya. Maka dalam konteks itu seorang pemimpin harus meskipun merayat harus tetap berbeda. Ya kurang lebih begitu ya. So far sih Ganjar is okay, cuman ke depan menurut saya tetap perlu ada ruang jarak. Ya, jadi jangan terlalu dicapnya merakyat keterlaluan, itu juga kurang bagus. Jadi harus ada sisi-sisi aura-aura atau marwah itunya harus tetap dijaga. Pak Prabowo itu juga bagus, dia sosok dari postur tubuh dan ini sudah bagus sekali gitu ya. Cuman mungkin nanti lebih banyak berretorika yang betul-betul berbasis kebutuhan zaman. Jadi anak-anak milenial, Gen Z ini butuh apa? Berdialog ya. Kalau dari tone suara dan lain-lain, Pak Prabowo oke. Ya ketegasan dan niat baiknya itu kelihatan ya. Tinggal nanti orang mungkin bertanya, kenapa Pak Prabowo tidak bisa menjelaskan lebih rinci ketika ditanya soal misalnya bagaimana isu anak ya. Ibu dan anak kenapa mesti lari ke stunting ya dan sebagainya, kan pernah ada Saya kira hal-hal ini mencerminkan kebutuhan pemilih 70% ini, 60% yaitu milenial terutama Gen Z,
kebutuhan mereka adalah pemahaman, maka gagasan nomor satu. Mereka butuh orang yang tidak hanya tegas, tidak hanya posturnya memenuhi syarat sebagai pemimpin, tapi juga yang kepalanya satu frekuensi juga dengan generasi, dengan zaman, tepat konteks. Nah, soal gagasan ini Bung, ini juga mungkin yang terakhir ya. Memang apalagi ini menjelang debat capres ya. Kan sekarang orang lagi menunggu-nunggu nih adu gagasan. Dan itu sesuatu yang bagus kan. Tapi kan ada juga kan orang yang pinter ngomong itu kadang-kadang hanya ngomong saja tapi nggak punya kemampuan untuk eksekusi. Jadi ini di satu sisi ini gimana tentang pentingnya gagasan tadi. Tetapi di sisi lain jangan sampai menjadi NATO. Gagasan no itu action talk only itu loh. Exactly, Bung Sal. Gagasan itu kan bukan bicara soal naskah yang disusun orang. Okay. Kita bicara gagasan itu kita bicara soal sesuatu yang it's coming up dari dalam. Dari dalam diri. Saya beberapa kali bicara dengan Pak Prabowo di masa lalu. Saya sangat respect dengan Pak Prabowo, kami dekat. Saya di masa kini juga dan masa lalu dekat dengan Pak Ganjar ngobrol, kelihatan inner self dan kapabilitas itu sesuatu yang original atau tidak itu kelihatan. Ya, Pak Ganjar kalau diajak ngomong tidak henti dan cepat berpikirnya. Itu menunjukkan orang ini cerdas, orang ini brilian, orang ini beradaptasi dengan zaman. Kalau kita ngobrol dengan Pak Prabowo, kelihatan orang ini punya satu visi kebangsaan yang kuat. Dan dia ingin sekali mewujudkan itu di dalam praksis kekuasaan. Maka dia mau menjadi presiden. Sama-sama punya mimpi yang besar. Tinggal nanti pemilih lebih nyaman dengan yang gagasan seperti apa. Nah, Pak Anies, bagi para pendukungnya oke lah, benar salah dia pasti didukung. Tapi bagi orang-orang yang bukan pendukung Pak Anies, bagi saya misalnya, bagi saya Pak Anies itu intelektual yang baik. Ya, seorang dosen yang baik. Dan seorang sahabat yang ramah. Saya kebetulan bersahabat juga dengan Pak Anies. Pak Anies itu seorang teman ngobrol yang asik. Orangnya ramah dan juga ya asik diajak ngobrol. Ya, maka tidak salah kalau orang bilang Pak Anies itu kan nasionalis. Iya, tetapi saya selalu bilang bahwa ada moral individu dan moral sosial. Hati-hati. Dalam ranah moral individu semua orang boleh baik, tapi ranah sosial kita bisa jahat. Ya, maka banyak orang pulang dari gereja lalu di jalan karena di dalam mobil yang tertutup bisa saja dia buang sampah ke jalanan tanpa merasa berdosa. Ya kan? Karena apa? Dia berpikir bahwa kebaikan dan surga itu hanya urusan dia dengan Tuhan. Vertikal individu. Bukan bicara soal wilayah sosial, ruang sosial. Nah, untuk menjadi pemimpin dia harus punya moral sosial yang kuat. Dalam hal inilah dulu saya ungkap kenapa tidak mendukung Pak Anies ya karena moral sosialnya cukup cacat ketika di Pilkada DKI. Orang silahkan marah sama saya silahkan, tapi saya kira Pak Anies paham dengan pemahaman saya dan perspektif saya. Dan track record semacam itu nggak bisa diabaikan. Exactly. Ya, saya kira ini semua, maka nanti korelasinya tadi kita bicara personalitas, inner self, outer self, kita perlu memahami rekam jejak dari orang-orang ini. Siapa Pak Prabowo, siapa Pak Ganjar, siapa Pak Anies di 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Itu perlu pemilih paham, tahu supaya kemudian kita bisa, nanti kalau jadi presiden begini kira-kira watak kekuasaannya. Jadi Bung Sahal, saya tidak mau menghakimi capres yang manapun, tapi kita menghadirkan narasi yang membantu juga, supaya sebuah orang tercerah. Tawaran perspektif yang menarik ya, melihat soal capres atau pilpres itu dalam lensa kaitan antara personalitas dengan model leadership. Betul. Gitu ya. Jadi ini kan sesuatu yang perlu kita jadikan bahan pertimbangan juga gitu, Bung. Karena hari ini orang sudah tidak nyaman dengan pola politik serang menyerang. Dan bahkan kalau black campaign udahlah semua orang tidak suka. Meskipun masih ada yang melakukan. Tapi pun negatif campaign juga orang sudah tidak tertarik lagi. Betul. Nah, orang sekarang lebih pingin kalau you presidennya pastikan bahwa saya bisa mendukung kamu, tunjukkan. Apa ide kamu soal ini? Misalnya generasi milenial bagi kategorinya yang masih di kampus di ujung mau tamat, dia akan bilang, you bisa ciptakan lapangan pekerjaan gak?
Yang udah tamat dia akan bertanya, you bisa jamin gak bahwa saya sebelum anak lahir atau anak kedua lahir saya sudah punya rumah? Kamu mau bangun negara ini seperti apa? Apakah orang seperti kami bisa diselamatkan? Lalu yang umur 60-an, 70-an bilang, kami ini sudah pensiunan, gaji nggak besar, pensiunan kecil. Kalau kami sakit berat mau mati, ntar lu bisa bayar rumah sakitnya nggak? Konsep kesehatan macam apa? Atau jaminan sosial macam apa yang mau kamu tawarkan? Ya, kemudian anak-anak ABG, anak-anak muda lah yang 18 tahun dan seterusnya yang awal-awal kuliah juga bilang, kami tidak punya gambaran tentang masa depan, kami punya semangat tentang perubahan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat kami bisa memilih kamu? Kira-kira politik macam apa yang membuat kami punya harapan bahwa setelah tamat kami semua ini bisa menjadi orang? Atau jangan-jangan kami hanya semangat sebagai mahasiswa, setelah tamat kami jadi pengangguran? Hal-hal semacam itu yang sekarang menjadi lebih penting untuk menjadi fokus dari wacana mengenai terkait dengan Pilpres ya. Exactly. Oke, terima kasih Dr. Boni Hargens atas diskusi dan ngobrolannya. Dan ini memang saya lebih banyak menyimak karena banyak hal baru yang menarik. Padahal Bung Saad juga doktor ntar lagi nih. Oke, pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.